Hot News masih Hot News Ah, ya, ya, terkait ada seorang terdakwa nih Pak, ah, sudah duduk di kursi panas, tapi ya, minta penangguhan penahanan. ya. Bapak sebagai praktisi hukum yang selama ini sudah melalang buana, Hmm, pernah nggak sih Pak seorang terdakwa minta penangguhan dan bisa dikabulkan oleh majelis hakim? ya. Dalam praktek saya sebagai advokat itu adalah hak terdakwa, bisa juga melalui penasihat hukumnya maupun langsung terdakwa saat proses persidangan bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu hak ya. Namun apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak itu diserahkan kepada kewenangan majelis hakim. Yang tentu juga majelis hakim akan minta pendapat dari jaksa penuntut umum dalam praktek keseharian yang saya alami gitu. Selama ini ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak karena masing-masing kasus, masing-masing terdakwa kondisinya berbeda-beda. Ada yang kasusnya biasa-biasa saja, ada yang kasus berat ya, atau juga ada yang kasus ringan. Tetapi yang bisa dikabulkan secara hukum, permohonan penangguhan penahanan itu biasanya faktor yang menentukan adalah faktor diri pribadi terdakwa sendiri. Contoh, bahwa terdakwa saat mengikuti proses persidangan kondisinya sangat-sangat lemah atau karena menderita sakit dengan surat keterangan dokter atau saat sakit mendadak diperiksa oleh dokter dan benar sakitnya sakit yang sangat parah misalnya. Itu bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan. Atau ada faktor-faktor lain yang melingkupi kasus tersebut ya. Misalnya apa? Ternyata sudah si pelapor misalnya sudah damai ya atau sudah mencabut laporannya atau tuntutannya atau hal-hal lain yang bisa menyelesaikan perselisihan dalam kasus tindak pidana tersebut. Itu ya bisa, tapi segala sesuatu alasan apapun yang terjadi atas diri terdakwa itu ada di majelis hakim bisa menerima atau tidaknya. Jadi tidak setiap orang dalam proses persidangan seorang terdakwa terus karena sudah lama atau sudah nggak betah di dalam terus ngajukan permohonan penangguhan penahanan luar kemudian dikabulkan tidak selalu. Walaupun dalam praktek ada juga klien-klien saya yang selama ini ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak dikabulkan. Ya, seperti itu. Pak, berarti kalau alasannya sudah terlalu lama, sudah hampir 6 bulan, terdakwa sudah di rutan dan alasannya ingin ketemu anak-anak itu tidak jadi alasan. Biasanya pada praktek sulit dikabulkan. Karena apa? Alasannya untuk ketemu anak-anak. Padahal proses persidangan belum selesai. Ketemu anak-anak kan sebenarnya bisa ketemu saat berada di pengadilan saat menunggu persidangan atau setelah persidangan berjalan. Atau bahkan juga di rutan juga bisa ketemu seperti itu. Jadi yang paling utama adalah bukan sudah lama di dalam tahanan atau tidak, tetapi faktor diri pribadi terutama adalah kesehatan daripada terdakwa itu sendiri yang bisa jadikan alasan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan itu. Apalagi terdakwa kena kasus TPPU itu berat ya Pak, tidak TPU berat, berat itu tidak ya mungkin ya. TPU berat, itu berat. Padahal ancaman hukuman tindak pidana lain yang di atas 5 tahun ini bisa ditahankan, apalagi TPPU itu lebih berat itu. Semuanya jangan dianggap mudah proses persidangan, karena ada ketentuan hukum acaranya. Dan hakim di sini mesti majelis kan, itu tidak bisa sesukanya atau ya mengikuti kehendaknya, tidak berdasarkan rasa keadilan atau pertimbangan hukum yang ada, mengabulkan begitu saja. Yang saya alami selama ini berulang kali, bahkan sudah sakit ada ketentuan dokter, kita mohonkan penangguhan nggak dikabulkan sama majelis hakim. Sidang lagi, kita sakit lagi. Sampai benar-benar dia tidak bisa hadir di persidangan karena sakit. Baru bisa dikabulkan. Itu salah satu contoh yang saya alami seperti itu. Gitu. Pak, terkait isi persidangan yang terdakwa Ya. kemarin ini yang mengatakan bahwa isi chat WhatsApp ke pelapor, Ya. dia mengatakan kepada jaksa itu hanya bercanda saja karena ada emoticon ketawanya. Hmm. Menurut Bapak sebagai proses hukum gimana?
saya tidak mau menilai ya proses persidangan yang sudah berjalan, tetapi di dalam proses persidangan tindak pidana itu, apalagi TPPU, itu pembuktiannya harus benar-benar secara cermat, secara lugas. Maknanya apa? Apapun juga alat bukti ini harus dibuktikan. Kalau jaksa membuktikan bahwa itu benar merupakan tindak pidana atau memenuhi salah satu unsur tindak pidana, terdakwa atau penasihat hukumnya harus mampu membuktikan bahwa itu bukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau suatu perbuatan yang punya niat jahat. Nah, itu harus diadukan dalam argumentasi di persidangan itu gitu saat pembuktian. Nah, inilah para advokat harus memahami bahwa saat pembuktian di persidangan itu, kalau jaksa penuntut umum akan membuktikan bahwa alat bukti yang dia ajukan dilampirkan dalam perkara itu adalah membuktikan tentang dakwaannya. Dakwaannya apa? Mesti adanya perbuatan melawan hukum dengan niat jahatnya itu. Nah, kita harus siap-siap sebagai pembela nih, sebagai pembela daripada terdakwa, bahwa alat bukti itu tidak melawan hukum dan tidak punya niat untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, itu harus mampu membuktikannya. Membuktikannya tidak hanya terbatas pada alat bukti yang diajukan, kalau perlu ajukan bukti-bukti dari luar lainnya. Misalnya apa? Bukti-bukti saksi, keterangan ahli, ya, atau ada bukti-bukti surat lainnya yang bisa mendukung bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu adalah sebenarnya tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi ini yang sebenarnya. Ini harus diargumentasikan dalam persidangan itu, gitu. Pak, berarti itu bukan alasan atau bisa dibilang hanya alibi ya? Karena itu diserahkan kepada majelis hakim. Ya, majelis hakim mesti jaksa aja mesti nggak terima nantinya kalau misalnya nggak benar gitu, apalagi majelis hakim tuh. Itu sebenarnya kalau kita di luar pihak lebih mudah ya menilainya gitu. Tapi kalau kita menjadi pihak sama membela terdakwa misalnya, kita ingin membuktikan bahwa itu bukan satu perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang jahat atas bukti itu. Nah, ini cara membuktikannya dua hal tadi, tidak merupakan perbuatan melawan hukum, tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, ini harus ditopang dan bukti-bukti lain. Apakah dengan saksi-saksi, dengan bukti surat, atau kalau perlu ajukan ahli untuk menilai bahwa itu adalah bukan suatu bukti yang sebagaimana dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum seperti itu dalam praktek. Pak, tidak mudah ya prakteknya ya. Pak, kalau terkait SOP nih Pak, SOP Ya. pemakaian rompi orange dan borgol, karena terdakwa kemarin merasa tidak mau dipakai karena merasa belum diperlihatkan bukti rekaman di dalam persidangan. Itu yang membuat dia emosi. Menurut Bapak gimana? Itu kan masing-masing punya kewenangan, ya. Saat seseorang sudah dilimpahkan di pengadilan, proses di persidangan begitu sidang dibuka, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, itu kewenangan majelis hakim. Sampai nanti sidang ditutup, sidang selesai dan dinyatakan ditutup, itu kan. Tapi kalau ada seseorang terdakwa karena ditahan, tentu kewenangannya ada di penuntut umum. Jadi apapun polanya, modelnya, sepanjang itu ada landasan aturannya, ya itu harus dijalankan seperti itu. Sama juga misalnya pengadilan, kan nggak boleh duduk sesuka-sukanya kan. Nggak boleh duduk angkat kaki, nggak boleh miring-miring, nggak boleh kayak gini misalnya. Pokoknya ada ketentuannya seperti itu. Nah, tentu dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum juga ada dasarnya, ada aturannya harus dia panuti atau dia ikuti seperti itu. Pak, hukuman itu kan hak prerogatif dari hakim ya Pak ya, yang diberikan untuk nanti diberikan kepada terdakwa. Harusnya terdakwa berbuat baik gitu, jangan sopan santun. Tapi kalau misalnya terdakwa misalnya emosi terus agak membuat kemarin agak rusuh kan persidangan, ini kan menjadi penilaian bagi hakim menurut Bapak. Jadi penilaian, tapi hakim kan manusiawi dan dia sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memutus perkara mesti harus didasarkan pada hati nuraninya. Sehingga kalau saya yakin hakim tidak mudah terpengaruh atau terkecoh dengan sifat-sifat yang seperti itu terus nanti memberatkan hukumannya juga tidak. Karena situasional kan, kondisional dan jelas saja kalau misalnya terdakwa emosi dan sebagainya wajar-wajar saja. Itu kan keadaan manusia yang tidak sama, tidak sesuai dengan situasi kondisi saat itu siapapun juga orangnya. Jadi hal faktor kejadian seperti itu
sebenarnya dalam proses persidangan hal yang wajar. Tetapi kalau itu sampai melanggar tata tertib persidangan, nah itulah hakim yang akan menilai secara serius tentang perbuatannya terdakwa itu akan merugikan dirinya atau tidak, atau bahasa dalam praktek keseharian dianggap perbuatan yang memberatkan. Tetapi majelis hakim tidak begitu saja terus menerapkan karena terjadi keributan terus dianggap, oh ini memberatkan terdakwa, tidak selalu. Tapi faktor-faktor selama hukum acara yang tidak dilanggar, itu biasanya hakim ya menganggap sesuatu hal yang wajar yang kejadian dalam proses persidangan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran di majelis hakim di persidangan, itu masih contempt of the court kan, Pak? Kalau tidak menghormati persidangan, bukan kepada hakimnya, tapi kalau tidak menghormati persidangan, bisa dianggap contempt of the court, tapi itu juga harus ada penetapan hakim. Jadi tidak semudah, oh kalau misalnya ribut dalam persidangan, bantah-bantahan, gebrak meja terus dianggap contempt, tidak selalu. Tinggal keadaannya seperti apa, situasional itu. Nanti yang menilai majelis hakim apa itu perbuatan contempt of the court atau tidak, seperti itu. Seperti itu. Pak, terakhir, karena kan Ya. banyak kasus tindak korupsi yang kayak kemarin Ya. HM dan itunya. Karena dia berperilaku baik, senyum pada hakim dan selain sopan santun, diringankan. Berarti itu ngaruh juga dong, Pak? Ada pengaruhnya, tapi sebenarnya bukan pengaruh mengurangi hukuman sekian banyak, itu tidak. Pengaruhnya karena dia sikapnya kooperatif, santun dalam persidangan, menjawab dengan lancar dan sebagainya, itu ya cuma memberikan keringanan kepada hakim untuk tidak memenuhi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Misalnya dituntut 10 tahun, ya karena sikapnya baik, kooperatif, tidak mempersulit persidangan, bisa dapat keringanan misalnya, jadi memperoleh apakah seperempatnya diringankannya dari 10 tahun, jadi kok seperempatnya berapa? 2,5 tahun misalnya. Jadi 7,5 tahun misalnya seperti itu. Atau bagaimana pertimbangan majelis, karena majelis kan 3 orang kan. Jadi harus bertiga itu harus ada kesepakatan dari sikap-sikap yang santun dan baik itu. Pada umumnya praktek keseharian, sikap tindak dari terdakwa dalam persidangan yang mentaati segala aturan yang ada maupun tidak memproses dalam persidangan memang akan membuat hakim simpatik, bahkan bisa saja hakim juga timbul rasa belas kasihan dari orang ini, sehingga itulah yang bisa memperringan penjatuhan hukuman tidak persis seperti apa yang dituntut atau yang diminta oleh penuntut umum. Jadi seperti itu gitu.